Halo semua, selamat datang di kursus gratis Strategi 30 Hari Pecah Telur di Marketplace. Nah, kenapa sih kita perlu membahas strategi pecah telur ini? Bukannya jualan di Marketplace itu gampang ya? Tinggal foto, posting, iklan, terjual, dapat duit. Nah, idealnya memang seperti itu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan berkembangnya teknologi, semakin banyak orang berjualan online. Artinya semakin banyak persaingan. Nah, supaya kita nggak kalah saing dan tetap mendapatkan penjualan yang banyak, kita perlu menerapkan strategi hack selling. Nah, apa itu hack selling? Kita akan bahas di kursus ini tahap demi tahap, praktek demi praktek, step by step, di mana nanti bisa langsung dipraktekkan di toko Anda. Habis ini langsung dicek, apakah tokonya kurang A, kurang B, apa yang harus ditingkatkan, harus pakai kata kunci apa. Nah, kita akan bahas semuanya di kursus kali ini. Jadi, perhatikan baik-baik, kita akan mulai sekarang. Nah, pertama-tama saya mau menunjukkan terkait apakah strategi pecah telur ini telah berhasil atau jangan-jangan hanya teori saja. Nah, berikut adalah bukti bahwa strategi pecah telur dalam 30 hari ini berhasil. Di mana di salah satu toko yang kita bangun di Sasanan Digital ada peningkatan dalam 4 bulan. Dari mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dan juga tidak hanya di Shopee, bahkan di Tokopedia, kita juga berhasil mendapatkan kelipatan penjualan dari yang semula 3 juta, 2 juta, sampai ke 29 juta atau hampir 30 juta. Dan di sini dibarengin juga terkait traffic yang masuk. Sehingga jelas ya bahwa traffic dan penjualan itu jadi satu paket. Kalau mau penjualannya gede, maka trafficnya juga harus gede. Seperti itu. Nah, ini nanti rahasia-rahasia yang di sini, teknik-tekniknya, trik-triknya akan kita pelajari sekarang. Nah, sekarang kita coba masuk dulu terkait bahasan hari ini tuh apa saja dan poin utamanya apa. Nah, poin utama pada pembahasan kali ini adalah ada 4 poin. Yang pertama ada karakter pembeli, jelas kita harus tahu karakter pembeli marketplace itu seperti apa. Dan kedua ada riset produk. Lalu yang ketiga ada keluar dari perang harga. Di marketplace kan rame nih terkait isu perang harga. Dan bukan hanya isu, ini terjadi banget. Perang harga di marketplace itu sampai berdarah-darah pokoknya. Nah, yang keempat itu terkait teknik hack selling, di mana kita akan coba mengkonvert atau mengubah bagaimana seorang pengunjung akan menjadi pembeli. Yuk, kita pelajari satu persatu mulai dari karakter pembeli. Ingat bahwa di marketplace itu pembelinya mereka butuh kepercayaan dan butuh ulasan. Karena sejatinya orang yang sudah datang ke marketplace itu dia sudah tahu mau beli apa. Atau minimal kalau belum tahu, dia sudah punya keinginan atau daya beli. Ingin beli sesuatu nih yang lucu-lucu, ingin beli sesuatu untuk kebutuhan, ingin beli sesuatu untuk kado semisal, atau kebutuhan pribadi. Nah, masalahnya kalau kita di dunia online, barang itu dilihat hanya dari foto. Kita nggak bisa tahu barang ini itu feel-nya seperti apa kalau dipegang, rasanya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Misal kita ingin beli HP, ataupun jangan HP deh, kita coba ingin beli vas bunga, misal vas bunganya itu dari bahan polikarbonat. Nah, kita kan nggak tahu ya polikarbonat itu seperti apa. Apakah plastiknya itu yang rapuh atau plastiknya itu yang kuat walaupun tipis? Dan sifatnya ini seperti apa? Apakah dia ramah lingkungan atau dia bisa menahan air supaya nggak bocor-bocor pas disiram? Nah, itu. Informasi-informasi itu yang tidak bisa dirasakan langsung oleh pelanggan ketika belanja online. Makanya, pembeli marketplace itu, dia butuh ulasan dari pengunjung yang lain atau pembeli yang lain untuk memastikan barang ini tuh kualitasnya gimana. Nah, sekaligus juga ini menjadi tantangan bagi para seller. Bagaimana dong yang sellernya baru atau produknya baru, belum ada ulasan, dan kita juga belum mendapatkan penjualan dong, karena belum ada kepercayaan. Sebetulnya dalam mendapatkan ulasan atau kepercayaan, marak dilakukan 2 strategi ini. Nah, 2 strategi ini adalah fake customer dan real customer. Fake customer biasanya didapatkan dengan cara FO atau fake order. Jadi kita pesan ke toko kita sendiri, kita beli pakai uang kita kirim ke alamat tetangga misal atau alamat saudara. Nanti mereka barang sampai dan kita bisa melakukan ulasan sendiri.
Hal ini tidak direkomendasikan sebenarnya bagi kami di Sasana Digital karena ini sama saja sama saja seperti membohongi customer misal. Dan juga bisa merusak citra toko kita kalau barangnya ternyata yang sampai itu nggak sesuai ekspektasi misal. Ini juga malah mempersulit kita dalam jangka panjang ke depan dan tidak ada penjualan jika trennya turun. Jadi percuma kalau suatu barang kita fake orderkan atau kita beri ulasan yang banyak, tapi ternyata trennya sudah turun. Nah, jadi sia-sia dong investasi kita di awal tadi. Nah, makanya itu kita akan coba pakai yang real customer. Di mana real customer ini kita dapat dari penjualan yang bersifat organik atau mereka yang datang sendiri atau juga yang sifatnya iklan. Kita melakukan iklan di Tokopedia ataupun di Shopee-nya. Nah, pembeli yang real customer ini lebih aman untuk toko kita yang pertama. Yang kedua, merupakan ulasan yang efeknya tuh tinggi. Ulasannya tuh efektifnya lebih kuat. Yang ketiga itu membutuhkan waktu. Ya, tentu ya, investasi yang real itu juga membutuhkan sedikit waktu. Tapi kita juga bisa percepat dengan riset produk tren. Nah, nanti kita akan pelajari juga di materi kali ini. Bahwa untuk mencapai penjualan dalam waktu cepat, kita juga butuh produk yang bagus dan produk yang lagi tren. Bahkan produk tren itu nggak selalu bagus, yang penting ada aja. Yang penting kita ngikuti tren aja, seperti itu. Oke, itu tadi terkait karakter pembeli ya. Semoga pada poin awal ingat bahwa pembeli itu harus kita mengerti, harus tahu maunya apa supaya kita juga memudahkan mereka untuk membeli di toko kita. Nah, sekarang bagaimana nih caranya riset suatu produk? Pengen dong punya produk yang tren supaya cepat laku. Oke. Penting untuk memiliki riset produk yang baik. Memiliki riset produk yang baik bukan asal-asalan ya. Jadi riset produk yang baik akan membawa kita pada pecah telur yang lebih cepat nih. Bahkan toko baru kita bikin bisa jadi minggu depan atau mungkin besoknya kita sudah mendapatkan penjualan dan mendapatkan ulasan. Walaupun memang ulasan itu kita dapat ketika barang sudah diterima dan lalu diulas oleh si customer. Nah, riset produk ini kita akan gunakan dua tools. Ada marketplace, yaitu Tokopedia atau Shopee. Kita pilih salah satunya atau dua-duanya. Nah, yang kedua kita pakai Google Trend untuk melihat tren pasarnya. Dalam riset produk, setidaknya ada 4 step sederhana yang bisa dilakukan. Dan ini harus dilakukan secara betul-betul. Artinya tidak hanya pada satu kategori, kita harus riset benar-benar sekali gitu. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Bagaimana sih cara-caranya? Yang pertama, kita harus tahu dulu pencarian yang sedang populer di Tokopedia ataupun di Shopee itu apa? Barang apa nih yang sedang tren? Nah, kalau sudah tahu barangnya apa, kita harus cek dulu barang itu frekuensi ulasannya gimana. Contoh, barang pot bunga tadi, diulasnya itu minggu ini, hari ini, atau bulan lalu. Nah, kalau diulasnya hari ini dan ada beberapa ulasan dalam satu hari, berarti produknya patut kita riset lebih lanjut. Karena produknya memiliki tren, memiliki pembelian yang frekuensi. Nah, setelah kita tahu barangnya, misal pot bunga, kita akan coba cek di Google Trend. Supaya kita tahu nih, tren dalam 1 tahun terakhir itu bagaimana. Naik, turun, fluktuatif, atau seperti apa. Karena ini penting, jangan sampai kita jualan produk yang trennya turun. Dan itu akan berbahaya bagi traffic ke toko kita. Karena toko kita pasti juga sedikit trafficnya. Yang keempat, kita akan cek persaingan produk itu. Udah nemu produk yang tren, habis itu trafficnya naik, ternyata apa ya bahasanya? Bahwa produk ini tuh trennya masih tinggi, tapi ternyata persaingannya masih banyak. Atau persaingannya tuh sudah banyak gitu, sudah banyak yang jualan ini. Nah, itu juga perlu kita cek supaya nanti kita persaingannya itu nggak perang harga kayak di awal. Ataupun kalau sudah perang harga, nanti juga ada tekniknya. Nah, yuk kita coba langsung masuk ke prakteknya. Jadi saya close dulu. Nah, kita coba akan langsung masuk ke Tokopedia dulu. Misalnya, kita masuk ke Tokopedia nih ya. Bisa dibuka melalui PC ataupun melalui HP. Nah, ini saya contohkan yang versi PC-nya. Yang pertama, kita masuk dulu ke halaman Tokopedia seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya lagi trending nih. Nah, yang ini nih.
Artinya, produk-produk ini sedang trending di Tokopedia. Nah, kita coba cek. Contoh di sini ada rak kamar mandi nih. Kita cek dulu rak kamar mandi, bagaimana trennya. Nah, kita udah cek di sini. Nah, kita sortir berdasarkan ulasan. Set. Nah, kita pilih toko yang di bawah ya. Jangan ada yang ini, karena ini adalah iklan. Jadi kita pilih yang di bawah. Kita pilih toko-toko yang bukan official store. Kita pilih toko yang merchant pro atau per merchant biasa. Nah, contoh ini nih. Toko G-Rex dengan penjualan 566 untuk yang rak toilet. Kita coba klik. Dan kita cek bagaimana ulasan produk ini nih. Nah, kita ke bawah. Kita cek di bawah ini. Bagaimana sih ulasannya? Bagus kah? Ulasannya kapan terakhir diulas gitu. Nah, di sini nih. Ternyata ulasan terakhir itu bulan lalu. Wah, ini berarti lama banget. Ini 2 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Nah, berarti trennya sudah hilang, trennya sudah habis seperti itu. Makanya kita harus ganti produk yang lain. Berarti jangan rak kamar mandi nih. Kita keluar. Nah, kita coba cari yang lain lagi. Apa nih kira-kira ya? Yang lagi trending, yang lagi hype. Kita ke bawah. Nah, ini. Nah, nanti barangnya akan berbeda lagi ketika sudah di-reload. Misal kita pengen coba cari sweater. Sweater. Nah, di sweater kita langsung urutkan berdasarkan ulasan. Nah, kita pilih toko. Nah, misal kita pilih toko yang penjualannya ini deh. Wah, 16.000 ini banyak banget. Yang di bawah 1.000 aja kita cek. Nah, misal ini nih. Harganya 1.000 di Bandung, Aksumi Store 1,5 ribu, artinya 1.500. Kita cek, kita klik. Nah, kita cek ke bawah. Nah, di sini kita ulasannya kita tahu bahwa hari ini ada satu yang mengulas. 1 hari yang lalu ada 1, 2, ada 2. 3 hari yang lalu ada 1, 2, 3. Di sini 1. Nah, ini 1 minggu. Oke, nah ini 1 minggu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam 1 bulan terakhir masih ada penjualan dan ulasannya berjarak tidak cukup jauh. Dan biasanya satu orang yang mengulas, biasanya setiap orang yang beli itu belum tentu mengulas, sehingga kita asumsikan bahwa yang mengulas dan yang membeli itu lebih banyak yang membeli. Nah, misal contoh jaket sweater kita udah temukan, makanya kita tinggal cek di Google Trend. Langkah ketiga tadi ya, langkah ketiga itu kita cek di Google Trend. Kita masuk. Nah, kita harus copy pastekan kata kunci yang 2 awal ini nih. Nah, kita copy paste. Lokasinya Indonesia, jangan lupa kita sort dalam 12 bulan terakhir. Nah, kalau kita lihat dalam 12 bulan terakhir, ternyata trennya itu berawal dari 42, berakhir di 42. Jadi di sini fluktuatif atau sama. Artinya nggak lagi naik atau nggak lagi turun. Tapi kalau kita cek di traffic tertinggi dan traffic terendah, ini rata-ratanya mungkin cenderung turun kalau dari sini ke sini. Nah, ini mungkin agak bahaya. Nah, kalau ini gimana? Ya, kita harus cari lagi. Nah, kita cari lagi sampai nemu barang-barang yang memang trennya bagus, ulasannya banyak. Nah, kita coba cari lagi sama ke lagi trending. Oh, di sini misal kita cari lagi nih. Misal anting wanita. Anting wanita. Kita cek, kita short berdasarkan ulasan. Nah, di sini kita coba cek nih. Oh, ini ada yang Malang. Ini coba deh yang 200 deh. Yang 200 kita coba cek. Nah, yang di penjualan 200 ini kita coba cek ulasannya kapan nih terakhir. Ini 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Nah, ini berarti jaraknya nggak terlalu jauh ya. Dari sini ke sini cuma ada 1 ulasan, 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu. Wah, ini cukup agak riskan karena ulasannya agak jauh gitu. Nah, misal dari yang trading ini mana lagi nih? Kita harus cek memang satu-satu. Nggak mudah memang untuk menemukan produk yang tren. Tapi di sini kemarin saya sudah coba research terkait produk yang lagi tren.
Mana tadi? Kita coba ke bawah. Nah, di sini. Nah, kita coba satu lagi deh. Antena TV. Nah, antena TV. Antena TV lagi naik apa turun nih? Coba cek. Nah, yang power. Nah, ini yang Power Merchant Pro. Nah, di sini antena TV digital ya. Oke, antena TV digital. Kita coba cek. Hari ini ada, hari ini, satu hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Wah, ini cukup deket-deket ya. Jadi ini patut nih kita coba cek nih. Nah, ini 6 hari yang lalu, 5 hari. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa kalau antena TV digital ini sedang naik. Kita coba cek aja di Google Trend gimana. Antena TV digital. Nah, ini kan antena TV digital dalam 1 tahun terakhir itu trennya naik nih. Di sini berawal dari poin 24, di sini berakhir poin 63 dan ini diprediksikan akan naik. Wah, berarti kita keep dulu untuk antena digital. Setelah kita tahu antena digital, kita tinggal cek persaingannya gimana nih. Nah, yang pertama, setelah kita tahu bahwa antena TV digital ini tren, kita harus cek persaingannya. Cara cek persaingannya itu seperti ini. Kita ketik antena TV digital, kita search, dan lalu kita cek di halaman ke-10. Ya, ini paling bawah, kita ke halaman ke-10. Halaman ke-10. Nah, kita cek dulu di halaman ke-10, apakah di halaman ini ulasannya masih di atas 1000 atau ada toko-toko baru yang muncul. Nah, contoh seperti ini ya. Ternyata di halaman ke-10 itu yang toko baru yang muncul adalah ads. Nah, kita harus cek dulu di halaman ke-10 balik ini. Di halaman ke-10 ini ada toko baru nggak? Nah, ini belum ada. Nah, ternyata ada toko baru di sini, halaman ke-10. 1 toko baru, 2 toko baru, 3 toko baru. Artinya maksudnya produknya baru dan belum ada penjualan. Nah, ini juga halaman ke-10, toko baru. Nah, ini juga. Nah, artinya kalau di halaman ke-10 banyak produk-produk yang masih baru, banyak produk-produk yang belum ada ulasannya, maka persaingannya masih cenderung medium. Jadi persaingannya bukan yang sampai berdarah-darah gitu. Nah, di sini berarti produk TV digital ini kita bisa pakai sebagai produk tren yang akan kita upload di Tokopedia. Jadi satu platform kita research untuk kita jualan di Tokopedia. Bisa juga dalam satu platform ini dijual juga ke Shopee, boleh juga, nggak masalah. Tapi yang penting kita coba dulu di platform yang sama. Dan setelah ini tinggal cari suppliernya. Nah, kurang lebih seperti itu terkait riset produk. Kalau di Shopee gimana? Sama. Di Shopee sama saja. Kita tinggal ke Shopee. Kita lakukan hal yang sama. Pertama kita cek dulu ke bawah produk trennya itu apa. Nah, ini pencarian populer ya. Kalau di Shopee pencarian populer. Kita tinggal cek nih. Oh, apa ya? Misal kacamata nih. Kacamata Ursula. Wah, kacamata Ursula. Apa ini ya? Kita coba cek ke bawah. Dan cari toko yang memang bisa dijadikan patokan. Jangan toko yang 1000 ini ya, karena yang jelas penjualannya juga pasti tinggi. Kita cari toko yang medium lah, yang 200 penjualan, 800, 300. Nah, coba kita mungkin ke yang ini deh, ke yang Jakarta Utara, yang 191 penjualan. Kita cek ulasan terakhir itu kapan. Kita cek di bawah. Nah, ini ulasan terakhir itu adalah Agustus. Oh, ini lama banget Agustus. Ini Januari. Oke, ini Mei. Oke. Kita cek. Ini 2020. Wah, lama banget ini. Berarti ini udah nggak tren lagi produknya. Kita ganti. Berarti nggak termasuk kategori. Atau nggak masuk list kita lah. Nah, kita cari lagi nih, sama di Tokopedia, sama juga di Shopee. Kita cari, kita ubah lagi.
Nah, proyektor mini. Nah, kita coba misal cek proyektor mini ini lagi naik enggak gitu. Nah, kita ubah ke bawah. Kita cari penjualannya. Oh, penjualannya sedikit-sedikit ini. Tuh, di halaman pertama saja penjualannya sudah tidak ada. Sudah ada banyak penjualan baru. Nah, ini curiga nih, jangan-jangan memang marketnya lagi sedikit. Yaudah, makanya kita nggak usah main di sini kalau gitu. Dari penjualannya aja kelihatan ya. Gitu. Oke. Oh, tadi ada kacamata juga tadi. Kita coba cek lagi. Nah, ini kacamata fotokromik sepertinya. Oh ya, kacamata fotokromik pria. Kita coba cek dulu nih. Kita coba yang ratusan aja deh. Nah, ini nih, Kota Bandung nih 600 penjualan. Kita coba cek. Emang masih tren? Caranya kita cek ulasan lagi. Nah, yang pertama ini. Berarti ini kemarin, satu hari yang lalu. Bulan 11 tanggal 22. Bulan 11 tanggal 23 hari ini. Bulan 11 tanggal 16. Bulan 10, oh ini udah 1 bulan. Ini bulan 11 tanggal 1. Bulan 11, oh masih ada yang di bulan 11. Kita coba cek lagi. Ini bulan 11. Bulan 11. Bulan 11. Berarti bulan 11. Nah, ini berarti dalam 1 bulan banyak penjualannya. Atau banyak yang mengulas dalam 1 bulan. Dan dalam 2 bulan terakhir juga, oh ini bulan 10. Pada bulan 10 berarti trennya ini masih cukup tinggi. Nah, kita tinggal cek kacamata fotokromik pria ini bagaimana. Tadi kan kata kuncinya kata kacamata fotokromik pria. Jadi kita harus tambahkan pria. Nah. Oh, ternyata kalau dari tren ini ya fluktuatif ternyata. Tapi kalau kita hilangkan prianya, kita coba cek. Nah, kalau kita cek kacamata fotokromik ternyata cukup tinggi nih. Jadi start point 32, end point-nya 71. Oke, kalau kita short 5 tahun misal. Nah, dalam 5 tahun ternyata trennya juga masih naik nih. Ini masih naik, masih naik. Ini juga cenderung masih naik. Jadi, produk kacamata fotokromik bisa jadi list nih untuk kita. Oke, sekarang selanjutnya tinggal kita cek kacamata fotokromik gimana sih terkait persaingannya. Sama, kita harus cek ke halaman ke-10. Kenapa halaman ke-10? Karena menurut survei kami, Sasana Digital, halaman 10 itu adalah halaman yang masih bisa dilihat oleh atau masih ditonton atau dilihat barang-barangnya oleh pembeli. Jadi kadang pembeli itu cari sampai halaman ke-10. Dan bukan kadang, banyak juga yang sampai halaman ke-10. Maka halaman ke-10 ini jadi patokan ketika produk baru diluncurkan. Gimana sih? Halaman ke-10-nya itu udah rame penjual belum? Udah rame persaingan belum? Nah, ini ya. Halaman ke-10 kita cari apakah sudah ada toko baru di sini. Oke, masih ada 5.000. Wah, ini 5.000 penjualan. 40. Oke, ini 29. Nah, di sini ternyata belum ada produk baru. Artinya persaingannya sudah cukup ketat ya untuk kacamata fotokromik ini. Udah cukup berdarah-darah karena sampai halaman ini halaman ke-11 baru ada toko baru. Nah, ini bisa dicoba kalau memang mau coba jualan karena ternyata dia di halaman 11 baru ada toko baru. Dan di halaman 11 ini disandingkan dengan ulasan yang banyak. Nah, mungkin ya akan susah persaingannya seperti itu. Nah, itu terkait riset produk trend. Riset produk memang memakan waktu cukup lama dan harus pada kondisi yang sangat fokus dalam melakukan riset produk. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir karena tekniknya sekarang Anda sudah tahu. Tinggal dipraktekkan mau seperti apa, mau produk apa, trennya dicek, ulasannya dicek, persaingannya dicek. Supaya nanti kita jualan langsung boom, langsung terjual seperti itu. Selanjutnya kita akan ngobrolin terkait bagaimana keluar dari perang harga. Nah, perang harga ini isunya sering banget diobrolin. Bagaimana sih supaya jualan itu nggak banting-bantingan harga? Gimana jualan itu supaya profitnya tetap tinggi? Ya minimal profitnya jangan tipis-tipis lah gitu. Bagaimana sih kita keluar dari persaingan yang tidak sehat itu? Nah, kita coba akan bahas satu persatu di materi yang kali ini.
keluar dari perang harga. Sebelumnya kita harus tahu dulu alasan kenapa perang harga terjadi. Kenapa di sana sini tuh pada banding-bandingan harga? Kenapa sih gitu? Kenapa nggak jual dengan harga yang tinggi aja gitu? Nah, ada 3 alasan di sini yang kita temukan. Yang pertama adalah para penjual ingin mengejar perputaran penjualan. Jadi mereka ingin nih penjualannya tuh rutin gitu supaya cash flow-nya juga aman. Dan karena pengen perputaran penjualan yang tinggi, maka mereka ingin menjual dengan harga yang murah tapi marginnya masih ada deh gitu. Nah, yang kedua itu menghabiskan barang yang dead stock. Ada juga tipe penjual itu yang barangnya itu ingin segera di flash sale-in lah, segera dicuci gudang. Padahal barang yang mereka cuci gudang, barang yang kita jual baru saja atau baru saja kita mau jualan barang itu. Ah, ya udah, akhirnya perang harga deh gitu. Nah, yang ketiga, panik. Yang ketiga ini adalah panik barangnya tidak terjual karena harganya tinggi, nggak pede nih dengan kualitas barangnya, atau takutnya orang nanti bilang ini kemahalan gitu. Akhirnya ikutan juga lah perang harga. Akhirnya terjadilah banting-bantingan harga. Toko sana banting, toko sini banting, semua harganya jadi kacau. Buat pembeli sih enak, tapi buat penjual itu juga peringatan ya, atau bahasanya sesuatu yang harus kita perhatikan bahwa banting-bantingan harga, perang harga ini nggak sehat gitu dan nggak baik untuk jangka ke depan. Nah, makanya ada beberapa cara nih. Pertama, kita coba gunakan teknik dengan pendekatan yang berbeda. Contoh, satu produk ini ya. Produk ini tuh Baskom, dua-duanya ini mereknya sama, saya sudah cek. Tapi di sini, toko pertama menjual harga lebih murah dengan memberikan nama Baskom Segi Abu L Taiwan. Bak segi, bak pasir, Baskom serbaguna. Nah, di sini dia pakai kategori home, rumah tangga, kebersihan, ember, dan baskom, telur baskom. Nah, harganya 47.500, terjual 179. Nah, kalau kita mau jualan baskom ini dengan harga yang lebih mahal, maka kita coba dengan pendekatan yang berbeda nih. Barang yang sama, tapi kita marketingin, kita bilang bahwa fungsinya ini bisa yang lebih spesifik gitu. Nah, di sini dia tulis menggunakan pendekatan bak pasir kucing. Nah, pasir kucing ukuran XXL dan liter box. Di sini juga dia pakai kategori yang berbeda, sama-sama di home, perawatan hewan, perawatan kucing, dan pasir kucing. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa orang-orang yang memelihara kucing daya belinya akan lebih tinggi daripada ember baskom biasa yang mungkin dibeli oleh ibu-ibu atau dibeli oleh anak kos seperti itu. Nah, pendekatan perspektif ini membuat kita memiliki target market yang berbeda pula, dan target market yang berbeda punya daya beli yang berbeda, sehingga kita nggak usah takut perang harga karena kita udah bahasanya mengeluarkan diri dari persaingan ember baskom menuju persaingan pasir kucing. Nah, seperti itu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba menggunakan kata kunci yang berbeda. Yang pertama tadi kita sudah ubah customernya siapa, kita ubah perspektif, kita ubah pendekatannya. Nah, yang kedua, kita tambahkan kata kunci yang berbeda. Jadi nggak cuma kategorinya yang kita bedain, tapi kata kuncinya yang kita bedain. Contoh, di yang sweater hoodie polos ini. Dua-duanya menjual sweater yang sama, bahannya sama. Yang di sini ada hoodie-nya, di sini tidak ada hoodie-nya. Tapi mereka menggunakan sama-sama kata-kata sweater. Tapi di sini bedanya, di sini ada sweater, di sini ada SWITR pakai I. Sedangkan di sini tidak ada, hanya sweater dan crew neck. Nah, berbeda kata kunci menghasilkan perbedaan penjualan. Dan karena berbeda kata kunci, berbeda pula persaingannya, kita akan bersaing dengan produk-produk yang berbeda. Dan dengan persaingan yang berbeda, kita bisa bebas untuk pasang di harga berapa. Misal persaingan kata kunci sweater itu rata-rata 100.000. Ya, kita pakai aja kata kunci yang 78.000. Kita pakai harga yang 78.000. Misal sweater crew neck ternyata dia persaingannya tuh 60.000, 40.000. Nah, kita hanya bisa pakai di kita bisa pasang harga di 40 sampai 60.000 terbatas gitu. Nah, itu cara kedua. Jadi pakai pendekatan yang berbeda dan juga pakai kata kunci yang berbeda.
Nah, itu tadi terkait bagaimana kita keluar dari perang harga. Tentu dong, nggak semudah itu, tapi kita harus riset satu persatu. Cara risetnya sama seperti tadi, kita masuk ke pencarian, dan kita cek kira-kira orang-orang tuh udah jual di kategori apa aja, dan yang belum dipakai itu kategori apa. Lalu orang-orang kira-kira pakai kata kunci apa aja, yang belum dipakai apa, dan kata kunci itu potensial, seperti itu. Nah, itu terkait bagaimana kita keluar dari perang harga. Cukup simpel, silahkan diterapkan, silahkan dipraktekkan langsung, karena kalau kita nggak praktek, kita nggak akan tahu. Nah, sekarang materi yang paling penting yaitu tentang hack selling. Bagaimana kita melakukan penjualan, bagaimana kita merubah orang dari yang cuma pengunjung menjadi pembeli. Yuk, kita pelajari lagi bagaimana teknik hack selling ini. Yang pertama, saya izin untuk mengingatkan bahwa selling ini adalah proses yang berbeda dengan 3 proses sebelumnya. Oke? Nah, yang pertama, proses selling ini adalah bagaimana mengubah atau meyakinkan orang yang sudah berkunjung atau pengunjung toko kita supaya mereka lebih yakin terhadap produk dan melakukan pembelian. Ingat kata kuncinya, meyakinkan pembelian. Kalau pembeli nggak yakin, orang nggak akan beli. Kalau pembelinya ragu, orang juga nggak jadi beli. Kalau pembelinya masih informasinya setengah-setengah, maka orang juga akan ragu untuk membeli. Nah, di sini ingat ya, proses saat ini adalah bagaimana meyakinkan. Dan meyakinkan ini ada 3 cara, ada 3 hack yang harus kita lakukan. Hack yang pertama adalah tips judul, yaitu terkait kata kunci, jumlah kata, dan kalimat promosi. Di sini akan membuka bagaimana orang mempersepsikan produk kita. Jaket pria dan jaket pria premium beda persepsi, beda ekspektasi, beda harapannya, seperti itu. Ada hack kedua yaitu penyusunan deskripsi, ada greeting, ada value boom, dan juga ada push to buy. Nanti kita akan pelajari. Nah, yang ketiga, hack 3 itu adalah teknik closing, yaitu kita harus mengclosingkan dengan cara yang cepat, tepat, dan juga tetap ada push to buy. Kita push supaya mereka buy. Gitu. Oke, kita pelajari dulu hack yang pertama. Nah, hack yang pertama adalah kita harus melakukan rumus atau melakukan riset terkait kata kunci yang kata kuncinya ini memang tren, memang naik seperti itu. Nah, kata kunci ini bisa diambil dari riset produk yang pertama tadi. Karena riset produk yang di awal kita udah research kata kuncinya. Nah, itu kita bisa pakai di sini. Nah, rumusnya adalah kata kunci, nama produk, kalimat promosi, dan full karakter. Kalau Tokopedia itu ada 70 karakter, Shopee ada 110 karakter. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa kata kunci yang berbeda akan menghasilkan penjualan yang berbeda, sama seperti jaket tadi. Kalau di sini dia pakai headset, di sini juga pakai headset. Bedanya di sini bassnya dipisah, tapi di sini bassnya digabung. Nah, sekarang kita coba praktekkan nih. Misal kalau di Shopee, bagaimana sih kalau kita melakukan rumus kata kunci yang tren gitu? Nah, yang pertama, kita bisa lihat dari kata kunci produk yang sudah tren. Tapi ada syaratnya. Syarat produk yang kita jadikan acuan adalah produk yang harganya di atas harga produk kita dengan kualitas yang sama tapi penjualannya gede. Nah, contoh ini nih. Misal saya punya jaket yang bahannya sama dengan jaket pria freestyle ini. Nah, maka akan saya bedah. Yang pertama adalah jaket pria freestyle warna hitam, anti air, bahan bonding, mikro, waterproof, jaket motor harian pria. Nah, di sini kita bisa bedah nih. Yang pertama adalah kata kunci yang dia pakai. Nah, 2 kata terdepan ini adalah kata kunci, yaitu jaket pria. Bisa kita pakai. Yang kedua, nama produk freestyle. Nah, ini adalah nama produknya atau brand dia. Dan ini tidak boleh kita pakai atau jangan dipakai, karena kalau kita pakai ini malah kita akan merefer pada produk dia. Atau malah kalau kita ketik nih, yang muncul adalah produk dari pesaing yang ingin kita tiru. Nah, yang ketiga adalah spesifikasi. Di sini dia menuliskan bahwa ada spesifikasi warna hitam, anti air, bahan bonding mikro, waterproof, seperti itu. Nah, ini spesifikasi kita bisa tiru, kita juga bisa nggak tiru, terserah. Nah, yang penting yang harus kita tiru adalah kalimat promosinya, di mana perspektif yang
dibawa atau pendekatan yang dibawa itu berbeda. Yaitu di sini dia nulisnya adalah jaket motor harian pria. Artinya jaket ini bisa dipakai nih untuk sehari-hari saat menggunakan motor. Dan orang kan juga tertarik ya, wah gue kayaknya keren nih kalau pakai jaket ini. Nah, penting untuk membuat judul yang masalahnya atau fungsi produknya itu dekat dengan apa yang konsumen alami. Jaket motor harian pria, jaket gunung, jaket pantai misal, atau jaket musim hujan. Jadi masalah-masalah yang diambil ini membantu konsumen untuk segera melakukan pembelian. Oh, cocok banget nih sekarang lagi hujan, langsung beli seperti itu. Dan di sini kalau dihitung dia udah 96 karakter. Jadi 90 sampai 110 berarti cocok. Berarti kata kalimat ini atau formula judul ini kita bisa tiru, kita tinggal ubah di nama produk dan spesifikasi sesuai produk kita. Misal produknya jaket pria, Muang Thai. Jangan, misal jaket pria, misal brand namanya adalah Fatsu misal. Jaket pria Fatsu. Spesifikasi kita bisa tulis anti air, tahan angin, dan waterproof misal. Nah, kalimat promosinya kita juga bisa ambil juga, yaitu jaket motor pria harian. Nah, kita hitung nih, kalau karakternya sudah 90, maka kita bisa pakai. Tapi kalau karakternya kurang, maka penambahannya boleh di kalimat promosi, boleh di spesifikasi. Misal masih 80 nih, berarti kita tambahkan di 10 karakternya, yaitu di spesifikasi atau di kalimat promosi. Bagaimana kalau Tokopedia? Nah, Tokopedia itu karakternya terbatas yaitu 50 sampai 70 karakter saja. Nah, di sini saya ambil satu tren produk yaitu jaket tracker, kemeja semi parka. Nah, di sini kita bisa cek nih. Kita bisa bedah bahwa kata kunci ini atau kalimat judul ini bisa kita tiru nggak? Bisa kita pakai nggak? Gitu. Sama, kita harus cek dulu kata kunci yang dipakai dua paling depan yaitu jaket tracker. Nah, ini jaket tracker nih. Nah, nama produknya adalah kemeja semi parka Wolf. Nah, sebenarnya kemeja semi parka ini juga termasuk kata kunci bisa kita tiru. Lalu yang di bawahnya adalah spesifikasi. Hitam, army, marun, coklat. Nah, di sini spesifikasinya, teknik yang dipakai adalah dia menuliskan segala warna agar ketika orang cari jaket tracker army, maka akan muncul. Jaket tracker marun, maka akan muncul. Nah, jadi dia tekniknya menuliskan semua warna. Nah, yang keempat kalimat promosinya adalah premium. Nah, di sini kalimat promosinya cukup simpel. Kalau misal kita cuma punya 3 warna, kita juga bisa tambahin. Misal bahan premium, ada tulisan bahannya gitu. Jadi kita tambahkan kata kunci bahan. Nah, di sini kalau kita hitung itu 69 karakter, berarti mendekati ya 50 sampai 70. Nah, ini kita bisa tiru untuk produk kita yang ada di Tokopedia. Itu hack selling yang pertama. Penting untuk membuat judul yang tepat dan sesuai masalah customer agar dia klik dan membaca ke bawah. Nah, sekarang hack 1 udah nih. Bagaimana membuat orang yang udah membaca judul pengen segera beli. Nah, maka hipnotisnya atau hack yang kedua adalah deskripsinya harus meyakinkan. Walaupun produknya baru, walaupun produknya belum ada ulasan, belum ada yang beli, nggak masalah. Yang penting deskripsinya meyakinkan. Karena orang kalau udah klik, udah lihat, sejatinya dia hanya ingin diyakinkan. Entah itu dengan foto customer yang lain atau dengan deskripsi yang mantap. Nah, di sini saya sarankan untuk memakai deskripsi yang mantap. Nah, di sini 3 komponen ini saya pecah lagi jadi 4. Value boom ini dibagi atas nomor 2 dan nomor 3. Jadi value boom itu adalah kelengkapan barang dan juga keunggulan dari spesifikasi produknya. Yang pertama, kita harus kasih tahu kenapa orang harus beli produk kita. Di sini dijelaskan bahwa jaket bonding adalah jaket lengan panjang dengan resleting yang sudah menggunakan YKK zipper. YKK zipper ini adalah produk zipper yang paling baik sebagai informasi saja. Jadi kalau bahannya sudah pakai resleting dari YKK, itu berarti bahannya keren, resletingnya nggak mudah rusak. Nah, yang kedua, jaket dengan gaya casual ini dapat menjaga kehangatan dan kenyamanan saat beraktivitas. Sangat cocok untuk digunakan saat berkendara dengan stylenya yang khas. Wah, ini dia ngomong bahwa berkendara itu jangan cuma biasa. Jadi pakai jaket yang aman, hangat, tapi juga berstyle, bergaya gitu.
Nah, ini dia ngasih tahu nih kenapa harus beli. Nah, kelengkapan barang. Dia kasih tahu nih kelengkapan barangnya gimana. Ya, kalau dia adalah barangnya adalah jaket, berarti dia kasih tahu kelengkapan material-materialnya. Bahannya apa, ukurannya apa, kualitasnya gimana. Kita juga kasih tahu keunggulan ataupun spesifikasi. Jadi spesifikasi barangnya di sini kita kasih tahu, yaitu ada M-nya berapa, panjang lengan pendeknya, lebar dadanya, panjang dadanya, seperti itu. Nah, di sini juga dikasih tahu fiturnya apa aja nih. Nah, di situ ada fitur saku di dada, saku bagian dalam ada berarti, lalu saku bagian kiri dan kanan, dan juga resletingnya diulas lagi pakai resleting YKK. Nah, kalau push to buy kita harus kasih tahu nih alasan apa yang membuat orang semakin yakin. Yang pertama, dia kasih tahu nih 100% real pic. Jadi foto asli, bukan foto yang ngambil dari Google gitu. Jadi warnanya 90% lah bahasanya gitu. Lalu di sini dia kasih tahu nih cocok untuk dipakai di berbagai gaya. Jadi bisa dipakai kapanpun dimanapun. Anti air, anti angin. Lalu di sini juga ada nyaman saat dipakai berkendara baik siang ataupun malam. Selamat berbelanja, kepuasan Anda adalah tujuan kami. Nah, ini dia kasih tahu nih. Kasih greeting, kasih value bomb, terus di-push untuk membeli. Nah, itu tadi terkait hack yang kedua, yaitu fokus ke deskripsi produk supaya meyakinkan orang. Nah, gimana caranya ketika orang udah lihat deskripsi produk, tapi dia belum mau beli nih. Dia masih ada yang ditanya-tanyain, tiba-tiba dia ngechat kita. Nah, kalau dia ngechat kita pakai hack yang ketiga, yaitu teknik closing. Fokus di sini adalah cepat, tepat, dan juga push to buy. Sama, kita harus push orang gitu. Nah, di sini ada 3 formula, yaitu need answers, push buying, dan care. Jadi untuk kalau orang udah sampai ke toko kita udah nanya, berarti kita harus layani dengan ramah. Yang pertama, kalau dia nanya, Kak, barangnya ready nggak ya? Kita jawab dulu pertanyaannya, yaitu ready dong Kak gitu. Nah, selanjutnya kita push buying, yaitu kita bisa chat seperti ini. Bisa kirim hari ini loh Kak, dan supaya bisa cepat sampai. Cukup konfirmasi pembayaran sebelum jam 5 ya. Nah, kalau udah push buying, jangan lupa untuk kita care, peduli, formula ketiga itu. Nah, pastikan alamat pengirimannya sudah tepat ya Kak, agar barang tidak salah alamat. Gitu. Jadi, hacknya yang ketiga ini cukup simpel, tapi harus dilakukan secara konsisten. Nah, kurang lebih kalau kita udah melakukan hack 3, hack 1, hack 2 tadi, semuanya udah kita gunain, maka kita akan mendapatkan penjualan seperti ini. Jadi, selama praktek kita di Shopee dan juga di klien-klien Sasana Digital, semuanya mendapatkan peningkatan traffic dan peningkatan penjualan mulai dari bulan pertama. Jadi bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya trennya naik. Yang kedua, baik itu di Shopee ataupun di Tokopedia, pun juga mengalami peningkatan. Dari mulai yang pengunjungnya cuma 3.000 di sini, terus pengunjungnya ada 2.000, turun dikit ya kan. Penjualannya juga turun, tapi pas kita naikkan lagi ke 5.800, penjualannya pun naik. Jadi yang penting adalah trafficnya naik dulu, kita undang orang-orang yang tepat, maka pendapatan kita pun juga berangsur-angsur akan semakin tinggi. Ingat, trafficnya gede, penjualannya gede. Kalau trafficnya gede, penjualannya turun, berarti ada yang salah sama kalimat kita. Ada yang salah sama teknik selling kita. Hack 1, hack 2, hack 3 mungkin ada yang kurang di sana. Jadi cek yang di sana. Karena kalau orang udah trafficnya banyak, otomatis barang kita itu jadi salah satu yang diklik. Nah, kalau barang kita diklik, dicek, artinya barang kita itu udah menarik nih 50% menuju ke tahap pembelian. 25%-nya lagi terkait selling, 25%-nya lagi terkait bagaimana kita menghandle pelanggan, bagaimana kita memperlakukan mereka setelah mereka bertanya. Gitu. Nah, itu tadi terkait bagaimana cara kita untuk segera mendapatkan penjualan, segera pecah telur di bulan pertama atau 30 hari pertama. Nah, di sini saya ingin mengingatkan bahwa hack 3 tadi di teknik closing ada rangkumannya. Jadi, rangkuman dari yang kita bicarakan dari awal tadi, dari mulai riset produk, mulai dari karakter pembeli, mulai dari bagaimana keluar dari perang harga, dan juga teknik hack sellingnya. Bagaimana sih kita melakukan hal semua itu? Kita rangkum jadi satu nih.
Yang pertama adalah analisa. Selalu analisa trennya, produknya, analisa harga kompetitor, analisa trik marketing yang terbaru. Nah, yang kedua, kita jangan lupa praktek nih. Setelah ini langsung dipraktekkan. Langsung dioptimasi tokonya. Upload produk rutin, optimasi judul dan deskripsi, dan dekorasi tokonya dipercantik. Yang ketiga, jangan lupa operasional kita pun harus mantap. Operasional kita harus excellence, harus luar biasa gitu. Tepat waktu dalam pengiriman, balas pesannya secara cepat, dan juga tokonya aktif. Jadi setiap hari dibuka, setiap hari dicek, pagi sekali, siang sekali, atau kalau memang full time, jadi seller online jangan nanggung. Jadi kita tiap hari cek, tiap jam kita onin pokoknya. Jadi begitu ada chat yang masuk, kita langsung balas. Nah, itu tadi terkait kursus gratis 30 hari langsung pecah telur atau strategi pecah telur dalam 30 hari di marketplace. Jangan lupa langsung dipraktekkan. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin melakukan strategi tahap lanjutan, jadi nggak cuma pecah telur, tapi meningkatkan omset, meningkatkan penjualan, meningkatkan orderan, Sasana memiliki solusinya, yaitu melalui kursus digital. Nah, kursus digitalnya apa sih? Nah, di sini ada kursus yang namanya Marketplace Hack 1.0, Shopee dan Tokopedia. Nah, di kursus ini memang dikhususkan untuk membantu rekan-rekan dalam meningkatkan penjualan, meningkatkan performa toko, dan juga menstabilkan orderan. Nah, di sini dalam kursus ini ada total 4 jam video yang terbagi ke 20 video, masing-masing materinya khusus membahas topik tertentu. Bisa diakses selamanya, jadi bisa ditonton berulang-ulang sampai paham. Nah, yang ketiga, di sini ada akses HP ataupun PC-nya. Jadi tinggal masuk ke Google Chrome atau ke browser kesayangan rekan-rekan. Bisa dari HP, bisa dari laptop, bisa dari PC, bebas. Nah, di sini juga nanti setelah selesai akan ada sertifikat. Kursus ini memiliki tujuan untuk membantu rekan-rekan memiliki kemampuan-kemampuan dalam mengoptimalkan performa toko, seperti memiliki strategi untuk merumuskan setiap judul agar meningkatkan penjualan secara organik. Yang kedua, menguasai perencanaan toko di marketplace dengan tepat sehingga memudahkan calon pembeli untuk percaya dan bertransaksi. Karena toko-toko, baik toko baru ataupun toko lama, kepercayaan pembeli itu penting untuk memenangkan hati calon pembeli. Yang ketiga, mampu melayani setiap pengunjung yang datang dengan bantuan Customer Service Script atau CS Script. Nah, kita nanti kasih cheat sheet. Jadi kita nanti kasih hack-hack bagaimana cara menjawab yang benar dan bagaimana menjawab pertanyaan A ke jawaban yang lebih bagus. Karena ini penting. Dengan kita bisa menghandle pengunjung lebih nyaman, lebih tepat, maka peluang terjadinya penjualan akan tinggi. Yang keempat, menguasai praktik dan fundamental beriklan di marketplace, baik itu Tokopedia Ads ataupun Shopee. Nah, ini saya pengen tekankan bahwa setiap kursus itu kita bikin beda. Jadi Shopee beda, di Tokopedia beda, jadi masing-masing spesifik agar strateginya lebih ampuh. Di Shopee ada yang namanya Shopee Ads Basic 1, Basic 2. Di Tokopedia ada namanya Tokopedia Ads Basic 1 dan Basic 2. Semuanya bisa didapatkan dengan harga 179.000. Plus, bagi rekan-rekan yang menonton video ini akan mendapatkan kupon khusus, yaitu kupon 99. Jadi dari 179 tinggal bayar 99.000. Caranya gimana? Gampang kok. Yang pertama, tinggal klik tambah ke keranjang di sini. Nah, nanti akan muncul notif seperti ini. Nah, button ini yang kuning silakan diklik lagi satu kali. Silakan dicek apakah sudah benar Shopee dan Tokopedia. Nah, kalau sudah benar, kita klik check out. Pada tahap ini, sekalipun belum punya akun, nggak apa-apa. Ikuti aja, karena nanti akun bisa dibuat setelah check out. Nah, kita check out dulu. Di checkout page, kita akan disajikan kolom seperti ini. Nah, untuk memasukkan kupon 99, kita pilih saja have a coupon. Kita klik, kita masukkan kupon 99.
Nah, tinggal diklik apply. Setelah itu akan muncul harga 99.000 untuk dibayarkan. Jangan lupa di sebelah kiri ada detail tagihan. Nah, di sini silakan isikan nama lengkap, nama bisnis ataupun nama produk, nomor telepon, kota, email, dan kata sandi. Jadi ngebuat kata sandi untuk akun baru Anda. Nah, silakan diketik, misal kata sandinya ini. Nah, juga di sini ada kirimkan pemberitahuan detail pesanan melalui WhatsApp. Silahkan di checklist kalau memang berkenan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi saya sarankan di checklist, nanti akan dapat info juga melalui WhatsApp. Setelah mengisi dokumen lengkap, di sini rekan-rekan tinggal pilih pembayarannya mau pakai apa. Mau BCA, BNI, mau pakai Alfamart, mau pakai Shopee, OVO, Dana, link aja silahkan bebas. Nah, setelah pilih, misal kita pilih pakai BCA, lalu kita scroll ke bawah, lalu klik buat pesanan. Setelah klik buat pesanan, kita akan diarahkan ke website atau ke halaman pembayaran. Nah, di sini di halaman pembayaran akan muncul nomor virtual akun yang akan kita bayarkan melalui bank transfer. Jadi, nomor yang inilah yang akan di-copy lalu dibayarkan. Nah, setelah dibayarkan nanti akan ada notifikasi bahwa pembayaran berhasil dan segera bisa mengikuti kursus digital marketplace hack 1.0. Terima kasih telah mengikuti strategi pecah telur dalam 30 hari di marketplace. Nah, untuk kelas lanjutan supaya orderannya makin mantap, omsetnya makin naik, jangan lupa akses di kelas marketplace hack 1.0, gunakan kupon 99 untuk mendapatkan harga 99.000. Sampai jumpa di materi selanjutnya.